Senyum semeringah Marcelino Ferdinand dapat mobil baru dari KMS Kadeinze. Puji Ilkan Bagot, bek Ipswich tahun ini takut tergeser dari skuad utama. Shin Tae-yong pelatih Korea Selatan paling sukses yang dongkrak ranking FIFA. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Senyum semeringah Marcelino Ferdinand dapat mobil baru dari KMS Kadeinze. Marcelino Ferdinand, bintang timnas Indonesia yang bermain untuk KMS Kadeinze, mendapatkan mobil gratis sebagai hadiah dari klubnya. KMS Kadeinze menjalin kerjasama dengan MHC Mobility Belgium dan MIG Motors yang memungkinkan para pemain klub mendapatkan mobil baru. Marcelino terlihat senang dengan hadiah mobil barunya ini. Mobil yang dipilihnya tampaknya berasal dari produsen Skoda, meskipun tipe mobilnya belum diketahui secara pasti. Hadiah ini diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino saat dia pulih dari cedera hamstring dan kembali bermain untuk klub dan timnas Indonesia. Dilansir dari laman Chartrade, harga mobil Skoda di India berkisar di angka 11,39 hingga 41,95 lakh rupiah. Jika dikonversikan kepada rupiah, maka harganya berkisar antara 212 juta hingga 782 juta rupiah. Puji Ilkan Bagot, bek Ipswich tahun ini takut tergeser dari skuad utama. Bek Ipswich Town, Luke Wolfenden bisa menjadi sosok yang tergeser starting line up jika Ilkan Bagot menjadi semakin baik. Namun dia mengakui bahwa bek timnas Indonesia itu merupakan pemain yang hebat. Ilkan Bagot semakin berkembang menjadi lebih baik pada musim ini setelah melalui 2 masa pinjaman di musim lalu. Bagot menjadi bagian dari tim senior Ipswich Town yang tampil di kasta kedua Liga Inggris alias Divisi Championship 2023-2024. Bek rekan setimnya Luke Wolfenden mengakui kualitas Bagot dan menyoroti keuntungan tingginya 194 cm dalam berduel udara. Wolfenden juga mencatat bahwa status Bagot sebagai pemain timnas Indonesia memberinya keleluasaan untuk melakukan hal-hal tertentu di timnya. Dia bisa melaju jauh sejauh yang diinginkannya, saya kira. Dia punya tinggi badan 194 cm, cepat, hebat dalam duel udara dan bagus dalam mengendalikan bola. Dia juga bermain untuk timnas Indonesia, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Anda tahu maksud saya, kata Wolfenden dilansir dari TWTD. Shin Tae-yong pelatih Korea Selatan paling sukses yang dongkrak ranking FIFA. Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peringkat FIFA timnas Indonesia dengan meningkatkannya sebanyak 26 tingkat. Saat Shin Tae-yong memulai tugasnya pada awal 2020, timnas Indonesia berada di peringkat ke-173. Catatan ini sama dengan yang diraih oleh Park Hang-seo ketika dia melatih timnas Vietnam. Saat Park Hang-seo memulai, Vietnam berada di peringkat ke-121 pada tahun 2017. Meskipun tidak lagi melatih timnas Vietnam sejak Januari 2023, dampak positifnya terhadap peringkat FIFA masih terasa dengan Vietnam saat ini berada di peringkat ke-95 FIFA. Kim Pen-gon pelatih timnas Malaysia juga memberikan dampak positif dengan meningkatkan peringkat FIFA Malaysia sebanyak 20 tingkat dari peringkat ke-154 menjadi peringkat ke-134 selama masa tugasnya. Persaingan antara pelatih Korea Selatan ini akan menarik untuk diikuti ke depannya. Palembang diselimuti kabut asap, Erick Thohir buka peluang venue laga kontra Brunei dipindah.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka kemungkinan untuk memindahkan lokasi pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang ke tempat lain. Jika situasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palembang tidak membaik. Erick Thohir menyatakan bahwa jika kondisi di Palembang tidak memungkinkan, mereka akan mencari alternatif tempat di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia. Saat ini Palembang sedang dilanda asap akibat karhutla, sementara pertandingan dijadwalkan pada 12 Oktober 2023. Jika Timnas Indonesia berhasil melewati Brunei Darussalam, mereka akan melanjutkan ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Kepada media Belanda, Jay Itzes pamerkan rasa bangganya saat bisa bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada awal September lalu untuk memulai proses naturalisasi dan menjadi pemain Timnas Indonesia. Jay merasa sangat antusias dan terharu dengan dukungan yang ia terima dari supporter Indonesia, bahkan sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Dukungan dari supporter Indonesia di media sosial telah memberikan motivasi besar baginya untuk mewujudkan impian bermain untuk Timnas Indonesia. Jay Itzes merasa kehormatan besar bisa mewakili negara tempat kakek dan neneknya tinggal selama 30 tahun. Selain bermain untuk Timnas, Jay juga berharap bisa membantu meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Saat ini, Jay Itzes bermain untuk tim Italia, Venezia, dan berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Sandy Walsh dapat pujian dari petinggi Cafe Mechelen setelah debut di Timnas Indonesia. Manajer Cafe Mechelen Stephen Defour memberikan pujian kepada Sandy Walsh setelah debutnya di Timnas Indonesia. Meskipun Sandy belum berada pada performa terbaiknya dalam debutnya melawan Turkmenistan, Stephen mengakui bahwa Sandy telah mengalami banyak hal, termasuk cedera sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Meskipun belum maksimal, Stephen yakin bahwa Sandy memiliki potensi untuk tampil lebih baik di laga selanjutnya dan hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke performa terbaiknya. Sandy juga telah pulih dari cedera gegar otak ringan yang dialaminya sebelumnya, sehingga bisa berkontribusi dalam laga Timnas Indonesia berikutnya melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.